mutasi besar-besaran dari Polri, ya. Ya. Di sini ditetapkan Brigjen Pol Helvi Assegaf itu jadi Kapolda Lampung. Ini sekarang man, coba ya, lu bahas tuh Balawi, lu bahas tuh Assegaf depan Kapolda. Kalau ini didiamkan, ini menginjak-injak harga diri pribumi. Nah, iya, kalian harus marah, harus marah, iyalah, harus tolak, iya, harus tolak. Gimana? Harus ditolak. Gua mendukung 1000% agar Suparman dan PWILS punya nyali rungkatkan Assegaf di bumi Lampung, khususnya Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku dimanapun tentunya kalian berada, tak bosan-bosan tentu kita memunajat, memohon kepada Allah agar kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu senantiasa menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu respon dan tanggapan mengenai video-video yang beredar yang disampaikan oleh beberapa channel YouTube, di mana mereka berusaha untuk memprovokasi masyarakat di wilayah Lampung khususnya. Ini diangkat oleh beberapa channel, ya sepertinya memang sudah terstruktur. Ya begitulah, Habib Ba'alawi perlu kalian pahami. Dalam hal ini saya memberikan satu tanggapan terkhusus kepada channel di mana yang memperlihatkan ketika mereka melakukan komal di media sosial antara Habib Marga Assegaf bersama Babe Aldo, ya. Nampak jelas di situ mereka memperlihatkan provokasi kepada masyarakat Lampung. Yang perlu digarisbawahi bahwa Habib Umar itu yang bersama Babe Aldo itu adalah salah satu Habib yang ada di wilayah Lampung. Dengan adanya video ini jelas menunjukkan kesakit-hatian mereka ketika mereka kehilangan panggung di bumi Lampung. Jadi inilah barisan-barisan mereka yang sakit hati, curhat di medsos, memframing di medsos, kemudian memprovokasi di medsos. Ya, siapa lagi kalau bukan kalangan Habib Ba'alawi. Katanya kalau ini dilakukan oleh masyarakat Nahdien atau bahkan PWLS yang mereka tuding-tuding pengadu domba, atas ya apa judul video yang mereka tampilkan ini? Apakah ini akan kita katakan dengan judul Mau'izatul Hasanah Habib Umar Assegaf dan Babe Aldo? Nah, sahabat-sahabatku, sekali lagi inilah di mana rasa frustasi yang ditunjukkan Habib Ba'alawi ketika kehilangan panggung, di mana stabilitas mereka turun di masyarakat. Mereka yang tadinya disanjung, diangkat, dimuliakan, tiba-tiba lenyap. Dan inilah yang bisa dilakukan oleh Ba'alawi, berusaha untuk memprovokasi, membenturkan oknum bahkan masyarakat. Paham di sini ya? Kemudian kalau kita melihat dari wacana mereka, apa yang harus kita ambil intisari dari pembahasan tersebut? Pesan, kesan, bahkan konon mereka berdua ini adalah ya Ba'alawi, Habib mengaku atau mengklaim yang darahnya, nasabnya tersambung kepada zuriyah Nabi. Tetapi ini justru menunjukkan terang benderangnya bukti bahwa tingkah laku, perilaku yang mereka tunjukkan jauh bahkan sama sekali tidak mencerminkan akhlak dari Nabi SAW. Dari sifatnya yang mengadu domba tidak ada, mau dari jalur manapun. Terlebih ini baginda Nabi, baik dari cucunya Sayyidina Hasan Hussein tidak ada. Baik dalam perilakunya yang ketawa terbahak-bahak, adakah kalian menemukan cerita dari baginda Rasulullah SAW dan cucunya Hasan Hussein yang tertawa lupa diri, terbahak-bahak, seakan-akan hidup tanpa beban? Bahkan ulama mengecam keras tentang sifat yang dimiliki oleh orang yang selalu tertawa, yang berlebihan, yang mereka tunjukkan ini menunjukkan kekerasan hati, menunjukkan mudaratnya banyak kawan, termasuk
salah satu orang yang akan mudah lupa hafalannya itu adalah orang yang selalu tertawa dengan terbahak-bahak. Itu sebab atau akibat hafalan itu bisa lupa karena kita sering tertawa dengan khas terbahak-bahak seperti yang mereka lakukan. Tapi saya tidak khawatir apa sih yang mereka hafalkan. Kalau Habib Umar ya paling situ jurol gitu kan. Tidak dengan kalangan santri yang memang sudah banyak hafalan-hafalannya. Dari sebelum Jurmiyah, ya, Matan Jurmiyah, kemudian Imriti, Maksud, Alfiyah, Maklum dan seterusnya. Itu dari segi nahunya, belum tasrif dan sebagainya. Banyak hafalan. Jadi kita kalau mendalami dari sebuah kaidah keilmuan, kita telah baik-baik, dan kalau kita merealisasikan keilmuan itu, maka sangat amat berhati-hati. Kendati pun memang kita adalah orang yang ceria. Kendati pun kita adalah bahasa Jawanya sumeh. Orang yang sulit untuk tidak tertawa. Tetapi masih menjaga hal itu karena efek yang timbul ketika tertawa itu berlebihan. Akan hilangnya hafalan, menjadi kerasnya hati, dan bahkan lupa mati. Ini kalau kita melihat dari sini, ya justru ini memperjelas bahwa mereka ini bukanlah golongan dari zuriyah Nabi. Paham ya? Kemudian apa yang mereka sampaikan untuk memprovokasi masyarakat Lampung tidak terlepas karena kebanggaan mereka yang ingin seolah-olah menunjukkan taringnya bahwa Kapolda yang bertugas di Lampung saat ini ialah dari golongan Ba'alawi yang bermarga Al-Segaf. Karena ini mereka percaya diri, seakan-akan mereka punya tekengan, seakan-akan mereka punya benteng kelas Kapolda. Tapi perlu saya tekankan dan perlu saya berikan penjelasan kepada masyarakat. Perhatikan baik-baik. Siapapun Kapolda, baik dari kalangan Habib yang marga Al-Segaf yang kalian banggakan itu, ataupun bukan, ya, karena diklaim mereka ini adalah golongan Habib. Tapi perlu kalian ingat bahwa posisi, kedudukan, jabatan yang beliau dapatkan mutlak murni dari keintelektualan beliau, murni dari kemahiran beliau, murni dari prestasi beliau, murni dari skill beliau, bukan hasil jual nasab. Paham? Jadi mulai beliau itu masuk ke anggota, itu bukan karena embel-embel dia Habib, nasab, tidak. Jadi menurut saya ini tidak pengaruh mau dia diba'alawikan ataupun tidak. Dalam reputasi dia, karir dia, itu tidak ada pengaruh karena kemurnian beliau itu atas dasar kecerdasan, kepiawaian yang beliau miliki secara murni, bukan dagang nasab. Beda dengan Habib Aldo, terlebih Habib Umar. Kalau mereka tidak ada embel-embelin Habib, nasab, zuriyah Nabi, mereka akan dianggap seperti halnya manusia biasa, tidak dipakai. Kalau cuma mengandalkan daripada skill salawat, tidak berguna. Bedanya di situ jauh, bak bumi dan langit. Paham? Makanya rasa frustasi mereka ini, ya ini mereka tampilkan dan dibenturkan. Yang saya sayangkan, ini justru akan menghambat karir dari Kapolda Lampung saat ini. Bisa saja itu menjadi sebuah batu sandungan beliau. Apa pertanggungjawaban Habib Aldo dan Habib Umar mengenai hal ini? Adakah jaminan daripada Kapolda Lampung itu untuk bertugas di Lampung 2-3 tahun ke depan? Atau 5 tahun? Tidak ada. Bisa jadi bulan depan, bulan besok, beliau dimutasi, dipindah tugaskan. Sementara ucapan kalian akan tetap tertanam di bumi Lampung. Apa pertanggungjawaban kalian? Dan selama ini tidak ada pernyataan yang lantang yang diucapkan oleh Kapolda Lampung mengenai tentang bahwa beliau seorang Habib atau bukan. Mungkin beliau justru menyembunyikannya karena beliau tidak butuh itu. Beda dengan kalian yang amat sangat butuh, karena kalian tanpa adanya embel-embel itu kalian bukan siapa-siapa dan tidak dianggap siapa-siapa. Paham ya sini ya? Kemudian adapun kalian ingin merosting daripada Ustadz Supratman, ya silahkan, hak kalian. Tapi perlu pula saya jelaskan di mana Ustadz Supratman itu kenyataannya beliau punya panggung, punya jamaah, punya kegiatan yang jelas. Skillnya mungkin banyak, saya membela ini bukan berarti saya kenal dekat dengan beliau, bukan. Tetapi kenyataannya demikian. Jam terbang beliau untuk ceramah banyak. Kegiatan beliau pasti jelas ada. Beda dengan Habib Umar yang cuma mengandalkan selawat. Dimana kalau diandalkan itu di bulan Agustus, bulan Muharram, ternyata sekarang banyak tidak dipakai, banyak nganggur. Sekarang sudah banyak masyarakat Lampung itu yang mengandalkan santri-santri Nusantara. Karena hampir saja di Lampung ini itu dikuasai oleh mereka-mereka ini. Di mana dengan statement mereka, hendaknya kalian kalau mau baca situ duror, layaknya yang paling afdol itu mengundang Habib. Ya ini untuk memasarkan mereka. Layaknya kalian kalau membaca situ duror itu harus ijazah dari Habib, harus dibaiat dan sebagainya. Seperti itu. Lalu kalau kita sudah mengambil ijazah dari Habib, nanti kita disingkirkan mereka yang akan di depan. Itulah akal-akalan Habib yang jual daripada
nama baginda Rasulullah SAW demi kepentingannya. Padahal nasabnya masih sangat dipertanyakan. Jadi perlu kawan-kawan pahami. Jadi kalau punya skill, ya tidak usah tunjukkan prestasi itu. Kalau Anda punya majelis, sampai di majelis Anda. Kalau Anda bisa baca kitab, terangkan dengan kajian kitab. Kalau Anda bisa baca kitab. Kalau Anda punya santri, ajarkan itu di santri Anda. Jawab dengan ilmiah. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Supratman? Ya wajar-wajar saja dia memanfaatkan majelisnya, memanfaatkan jamaahnya, membimbing jamaahnya, mengarahkan jamaahnya. Itu suatu hal kewajaran. Karena beliau punya skill itu, punya ilmu itu. Kalau kalian punya, bantah. Mana majelis kalian? Sekali lagi saya tegaskan bahwa Habib yang ada di Lampung ini cuma mahir bersalawat, cuma bisa jual kecap. Paham ya? Orang-orang santri itu sudah banyak. Ibaratkan kalian cuma jual kecap, santri itu kelompongan besar, kios, apapun kebutuhan ada. Baca kitab oke, qori oke, salawat jadi, ceramah ayo. Jadi nggak cuma satu bidang. Tidak digunakan dalam salawat, di dalam bidang lain dipakai. Kalau nggak alawi enggak. Kalau salawat, gebiar salawat ini sampai tidak ada di bumi Lampung, maka sama saja omset dan penghasilan itu akan hilang. Luar biasa. Tidak seperti kalau Anda profesional, jawab dengan ilmiah. Tidak perlu untuk memprovokasi. Paham di situ. Kemudian, yang harus saya jelaskan, simak sampai selesai. Supaya kalian tidak salah paham. Saya bukan siapa-siapa. Tapi ini adalah untuk kita semua biar kita paham di mana konteks orang-orang yang masih mempercayai kalangan Habib Ba'alawi dan di mana sejatinya orang yang ingin menyelamatkan bahwa selama ini yang betul-betul suatu hal yang kita yakini yang tidak berdasarkan dengan pengetahuan atau hanya sekedar zon saja. Dan zon itu sekarang dijelaskan. Tidak hanya dengan prasangka, karena prasangka tanpa ilmu yang pasti itu masih disalahkan di dalam syariat. Tidak boleh. Ya kalau sekali lagi kalau kalian punya data ilmu, ya sampaikan. Kita itu akan tabayun. Kita itu akan terima. Kita itu akan mengakui kesalahan kita. Kalau kalian punya bukti, jangan cuma premi. Tapi kenyataannya, ini bukan sebulan, 2 bulan, bukan sehari, 2 hari persoalan ini, perdebatan ini. Tidak ada satupun yang berani memunculkan data, bantahan-bantahan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan salah satunya perwakilan dari Iman. Kan seperti itu. Pernah ada kalangan Kiai Imad yang pertama dibantah oleh kalangan Habib Ba'alawi dan kroni-kroninya. Itu pun tidak mutlak dilakukan oleh pihak kalangan Ba'alawi, masih mengandalkan daripada orang-orang yang sama sekali itu tidak ada kaitannya dengan Ba'alawi, bukan dari Juriyah. Nah, kok bisa? Logika kita kemana? Kok kalian lebih pandai dapur orang lain ketimbang orang yang punya rumah? Layak yang membahas ini, layak yang menjawab ini adalah bagian daripada Habib Ba'alawi. Katanya hebat-hebat, pakar hadis, bahkan hafal jutaan hadis. Mana? Buktikan. Ada yang walilah, ada yang banyak. Kalau kalian iklan-iklan banyak, cuman bukti nol. Paham ya situ? Jadi saya sayangkan kalau kalian memprovokasi daripada masyarakat Lampung secara umum. Perlu kalian ketahui, di Lampung ini lengkap. 99% penduduk yang ada di Pulau Jawa, bahkan Pulau Bali sekalipun, ada di bumi Lampung. Lampung selalu mengedepankan toleransi. Selama ini damai. Tenang. Masyarakat Lampung itu damai, sekalipun banyak suku, bangsa, adat, komplit yang ada di Lampung ini. Jadi kalian jangan benturkan, jangan ajari kami. Dan perlu kalian ingat, dan kalian bisa buktikan, bahwa Lampung itu ada catatan sejarah, ada jejak digital, di mana katakanlah migran, katakanlah etnis tertentu yang akan dikembalikan ke asal. Baca, kalian lihat, ada nggak tragedi Lampung? Kalian lihat situ. Lebih banyak, lebih hebat, lebih sakti, lebih kuat ketimbang Ba'alawi yang ibarat di lautan hanya seperti rokok yang kita jatuhkan di lautan. Ba'alawi yang ada di daerah Lampung. Tuh, kok kalian mau macam-macam? Kok kalian provokasi? Camkan itu. Jadi kami menjaga toleransi masyarakat Lampung, menjaga perdamaian, kenyamanan, ketenangan. Selama ini tidak, kami menerima perbedaan itu. Tetapi kalau sudah ada yang berlebihan, maka kami akan mengambil satu tindakan. Jadi kalau kalian jangan tantang, jangan ditantang. Karena kami sudah punya sejarah itu. Dan itu tidak mustahil. Ucapan kalian itu akan diaminkan. Kalau tidak percaya, lakukan. Kalau ceritanya Habib Bahar itu kemarin yang melakukan penganiayaan itu dari Lampung, akan lain ceritanya. Kalau Habib Rizik itu ceramahnya yang selalu kurang ajarkan orang, dia ceramah di Lampung, mungkin akan lain ceritanya. Mana ada? Jadi jangan ajari Lampung untuk seperti itu. Tapi kalau kalian mau jajal, mau coba-coba, silakan, provokasi terus. Jadi ini perlu kalian ingat dan ini kalian harus bertanggungjawabkan. Nah, sahabat-sahabatku, jadi jelas ya, kita punya catatan dengan hal itu. Jadi jangan ajari kami. Apabila memang dikehendaki, silakan kalian lakukan provokasi. Cuman kalau itu tidak membawa kemanfaatan, tidak membawa kemaslahatan, bahkan merugikan orang lain, dan kalian bahkan hanya lempar batu sembunyi tangan, lebih baik tidak usah. Lebih baik jangan. Paham? Sahabat-sahabatku, dalam hal ini cukuplah kita paham dan
tentu kita semua mencintai perdamaian, mencintai persatuan. Jangan mau kita dipecah belah, jangan mau kita adu domba. Dan dari sini kita paham, menunjukkan bahwa yang teriak-teriak mengadu domba, yang teriak-teriak PKI, yang teriak-teriak mereka seakan-akan pejuang, ya nampak di sini, terlihat. Jadi saya aneh sekali dengan perilaku mereka ini. Jadi di Lampung ini banyak, bukan tidak ada pemangku tokoh etnis, tapi bumi Lampung ada, rajanya ada, tokoh adatnya itu ada, tapi tidak jual nama datuk mereka. Bahkan mereka kalau jalan keluar sama dengan masyarakat lain, tidak mengaku, oh saya ini pangeran dari Lampung, marga ini, tidak pakai di Lampung. Di Lampung itu mau Jawa, mau Sunda, mau Padang, mau Habib yang punya ilmu dipakai. Yang cuman jual datuk, minggir dulu, itu Lampung. Kalau kalian punya skill, punya kemampuan, tidak perlu kalian mau iklankan zuriat Nabi, Habib ini adalah cucu Nabi, di darah kami mengalir adalah Nabi. Tak usah, orang akan tahu sendiri, mereka akan paham sendiri. Jadi jangan paksakan masyarakat untuk meyakini kepada klaim kalian yang selama ini bertahun-tahun lamanya tidak pernah terbukti. Paham ya? Mudah-mudahan tentu apa yang saya sampaikan ini kalian bisa tangkap, bisa kalian ambil kesimpulan yang positif tentunya. Di sini saya bukan memprovokasi, bukan memanaskan suasana, tapi biar kalian paham siapa sesungguhnya mereka di bumi Lampung. Dan sekali lagi, ini saya menyampaikan dengan kata datar. Saya tidak menyerang secara personal. Saya bisa saja serang Habib Umar secara habis-habisan di sini, karena kita tahu persis sepak terjang beliau, bagaimana beliau. Tapi saya tidak menyerang secara mendetail personal beliau. Tidak ada guna. Tapi ini saya tunjukkan secara global, biar kalian paham. Jadi jangan samakan kami dengan para muhibin-muhibin yang lain. Di sini ini banyak. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa Lampung ini adalah orang yang menjunjung tinggi toleransi, saling menghargai. Organisasi banyak. Dari Muhammadiyah, dari LDI, dari NU, ada di sini. Mau dari Banser, mau dari Laskar, PWILS, ada di sini. Tapi kita tidak gembak-gembor. Dan kita tahu arahnya kemana. Jadi jangan, sekali lagi, bahaya kalau Anda teruskan hal-hal seperti ini. Jadi heningnya bumi Lampung yang seakan-akan tidak bersuara mengenai Mbak Alawi, bukan berarti di sana tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Tetapi buat kami mengapa memperbesar persoalan itu? Cukup kami tahu, cukup kami pegang prinsip. Dan kalau memang itu harus dinampakkan dengan keterpaksaan, barulah nanti akan terlihat. Selesai, makanya senyap. Kita tahu persis bagaimana pendapat dari organisasi Nahdlatul Ulama, para sesepuh kiai yang ada di Lampung. Contohnya kemana tahu? Kalau ngaji betul, kalau mau kaji betul, jangan cuma framing, jangan cuma narasi, buka kitab. Saya tanya, siap berapa persen mereka yang masih yakin? Saya pertanyakan. Paham ya? Sekali lagi, biar tidak terlalu panjang apa yang saya sampaikan, sehingga poin intinya tidak tertangkap. Saya rasa itu saja. Sekali lagi pesan saya, jangan terprovokasi. Kita tidak ada keuntungan dalam hal ini, dan jangan lagi membuat sejarah kelam itu terulang. Dan itu bukan harapan, bukan keinginan kita semua. Percayalah bahwa nanti akan terbukti pada waktunya. Kita giring opini ini, kita giring keilmiahan ini agar terang benderang, bukan cuma sekedar framing adu domba, tidak ada guna. Heran, banyak itu yang dari mereka. Demikian ya kawan-kawan ya, dari saya, Amaku, Hakim, Medsos, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.